Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bersama saya Bapak Wayan Suwarme, guru matematika kalian di kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan 5.1, memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Saya telah memberikan kegiatan ini di Google Classroom dan hari ini kita akan membahasnya bersama-sama. Langsung saja kita ke soal nomor 1 yang telah saya berikan. Di soal nomor 1 ini adalah cerita tentang liburan seru Nadia, ya. Di dalam gambar terlihat foto keluarga Nadia. Nah, saya berikan pertanyaan pada kalian. Menurut kalian, manakah yang sesuai untuk menyatakan perbandingan banyak laki-laki terhadap banyak perempuan di foto keluarga Nadia? Jadi, perhatikan baik-baik mana di antara ketiga pernyataan ini yang menyatakan perbandingan. Ya, jadi kalian harus menentukan dengan jelas manakah perbandingan banyak laki-laki terhadap banyak perempuan di foto keluarga Nadia. Di pernyataan nomor 1, 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Untuk memeriksa ini apakah benar, tentu saja kita akan mengecek apakah betul 7 di foto tersebut adalah perempuan. Untuk itu, saya akan hitung perempuannya berjumlah 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Jadi betul 7 orang adalah perempuan dalam foto tersebut. Kemudian seluruhnya ada berapa orang? Saya lanjutkan ngitung 7. Berarti sekarang yang laki-laki, yang bapak-bapak, ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Ya, 16 orang betul. Maka kita bisa menyatakan perbandingan banyak laki-laki terhadap banyak perempuan di foto keluarga Nadia sebagai 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Maka pernyataan nomor 1 itu benar dan saya akan berikan tanda checklist. Kemudian pernyataan nomor 2 kita akan periksa apakah perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 9 berbanding 7. Ya. Laki-lakinya silakan kalian hitung sendiri. Kalau mau saya bantu hitung, itu laki-lakinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka banyak laki-laki dan perempuan itu adalah 9 berbanding 7. Ya, karena kita tahu tadi jumlah perempuannya itu adalah 7 orang dan jumlah laki-lakinya itu adalah 9 orang. Maka kita bisa mengatakan bahwa perbandingan banyak laki-laki berbanding perempuan itu adalah 9 berbanding 7. Jadi pernyataan nomor 2 ini benar. Selanjutnya, untuk pernyataan nomor 3, apakah banyak laki-laki dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan? Ya, banyak laki-laki itu 9 orang dan perempuan 7 orang. Kalau saya tambahkan 2 di perempuan, itu betul ya, jadi 9 orang. Tetapi yang perlu kalian perhatikan bahwa pada pernyataan nomor 3, itu bukan merupakan pernyataan perbandingan banyak laki-laki terhadap banyak perempuan. Karena pernyataan nomor 3 itu adalah membandingkan selisih antara anggota keluarga laki-laki
dan perempuan dalam foto. Jadi pernyataan yang nomor 3 kurang tepat. Untuk kesimpulannya, bahwa di soal yang pertama ini, yang harus kalian berikan tanda checklist atau tanda rumput adalah pernyataan nomor 1 dan 2, yang benar menyatakan perbandingan banyak laki-laki terhadap banyak perempuan di foto keluarga Nadia. Selanjutnya, kita akan ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, saya berikan pertanyaan pada kalian, bagaimanakah satuan kedua ukuran atau kuantitas dalam menyatakan suatu rasio atau perbandingan? Apakah satuan dari kedua ukuran tersebut yang menyatakan suatu rasio haruslah sama, atau satuan kedua ukuran atau kuantitas dalam menyatakan suatu rasio itu dapat berbeda? Ya, yang benar itu adalah yang pernyataan yang pertama. Jadi, satuan kedua ukuran atau kuantitas dalam menyatakan suatu rasio haruslah sama. Untuk menyatakan rasio ini, kalian harus menyatakan atau membandingkan segala sesuatu yang ukurannya sama, ya, satuannya sama, atau kuantitasnya sama. Pada soal sebelumnya, kita telah membandingkan bahwa di sana adalah orang berbanding dengan orang, gitu ya. Ditanya berapa perbandingan laki-laki atau perempuan. Nanti misalkan terdapat juga satuan-satuan yang berbeda, gitu ya. Misalnya kalian diminta membandingkan pada satuan waktu, itu ada jam, kemudian ada menit, gitu ya. Untuk hal seperti ini, kalian harus menyamakan terlebih dahulu satuan kedua ukuran tersebut, sama-sama jam atau sama-sama menit. Mungkin juga beberapa soal itu akan memberikan tentang detik, gitu ya. Jadi kuncinya di sana satuannya haruslah sama. Kalian tahu bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit, sama dengan 3600 detik. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Buatlah supaya satuannya sama. Bisa juga dalam bentuk satuan panjang, gitu ya. Kalian tahu satuan panjangnya itu ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, kemudian ada meter, kemudian ada desimeter, sentimeter, dan milimeter. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Nah, untuk seperti ini juga sama. Kalian harus samakan terlebih dahulu satuannya, baru kalian bisa buat perbandingannya atau buat rasionya. Semoga dipahami. Untuk soal nomor 2, kita akan ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini, saya menyampaikan pertanyaan bagaimana pengaruh urutan-urutan bilangan dalam suatu rasio. Apakah memiliki arti yang berbeda jika dipertukarkan? Nah, perlu kalian pahami bahwa urutan dua bilangan dalam menyatakan suatu rasio atau suatu perbandingan itu sangatlah penting. Urutan yang berbeda memiliki arti yang berbeda. Apabila bilangan-bilangan dalam rasio dipertukarkan, maka akan memberikan maksud atau penafsiran yang berbeda. Seperti tadi, jumlah perbandingan laki-laki terhadap perempuan itu kalian sudah tahu, ya. Laki-laki di foto keluarga Nadia itu ada 9 orang. Sedangkan perempuannya itu ada 7 orang. Kalau kalian membuat perbandingan laki-laki terhadap perempuan, banding perempuan, maka ini jawabannya adalah 9 berbanding 7, ya. Tetapi sebaliknya, jika kalian membuatnya perbandingannya 7 banding 9,
maka tentu saja yang dimaksudkan di sana adalah bukan perbandingan laki-laki terhadap perempuan, tetapi perbandingan perempuan yang jumlahnya 7 orang terhadap laki-laki yang jumlahnya 9 orang. Maka kalian harus pastikan tidak boleh menukar-nukar tempat atau urutan bilangan dalam suatu rasio atau perbandingan. Maka yang benar itu adalah urutan yang berbeda memiliki arti yang berbeda. Semoga dipahami untuk soal ini. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini bercerita tentang kelas Galuh yang terdiri dari 36 orang. Kemudian Galuh mendengar dari gurunya bahwa perbandingan laki-laki terhadap perempuan dalam kelas tahun ini itu adalah 5:4. Jadi yang perlu kalian ingat, pertama poin pentingnya adalah laki-laki itu berbanding perempuan itu adalah 5:4. Kemudian dia mengatakan, si Galuh, bahwa perbandingan 5:4 ini berarti bahwa hanya ada 5 orang laki-laki di kelas saya. Apakah yang dikatakan oleh Galuh adalah benar? Ya, untuk menjawab seperti ini, kita perlu memahami bahwa perbandingan 5:4 itu belum berarti bahwa terdapat 5 laki-laki di kelas. Kalau jumlah kelas Galuh terdiri dari 9 orang, itu bisa jadi benar ya. Jadi kalau kelas Galuhnya itu adalah 9 orang, ya, maka itu bisa saja 5 laki-laki dan 4 perempuan. Tetapi dalam kasus ini disampaikan bahwa kelas Galuh terdiri dari 36 orang. Karena kelas Galuh terdiri dari 36 orang, maka jumlah laki-laki sesungguhnya itu kita bisa hitung dengan 5/9. 9 ini saya dapat dari jumlah perbandingan laki-laki dan perempuan yang menyatakan bahwa jumlah seluruh orang itu adalah 36 orang. Kalian bisa hitung ini. Jadi saya akan sama-sama bagi 9. Jadi 9 bagi 9 1, dan 36 bagi 9 dapat 4. Maka jumlah laki-laki adalah 5 kali 4, yaitu 20 orang. Sedangkan untuk jumlah perempuan yang sesungguhnya itu adalah, karena tadi perbandingannya 4 untuk perempuan, ya, 9 untuk keseluruhan siswa yang jumlahnya 36 orang. Dengan cara yang sama, saya bagi 9. Ya, maka jumlah perempuan itu adalah 4 kali 4, 16 orang. Ya, kalau kita jumlahkan, ini tepat 36 orang. Sesungguhnya, perbandingan laki-laki terhadap perempuan di kelas Galuh itu kita bisa nyatakan sebagai laki-laki banding perempuannya itu adalah 20/16. Tetapi perlu kalian pahami bahwa untuk menyatakan sebuah perbandingan kita menggunakan bilangan yang paling sederhana gitu ya. Seperti misalnya kalian menyederhanakan sebuah pecahan 20/16, maka kita buat dia sesederhana mungkin. Ya, ini kalau misalkan saya sederhanakan itu bisa jadi 10/8. Ya, tapi tidak berhenti sampai di sini, kita bisa sederhanakan kembali, dia menjadi
5/4. Jadi sama-sama dibagi 2. Dan pernyataan yang dikatakan Galuh adalah tidak benar. Karena jumlah kelasnya adalah 36 orang. Ya, kalau 36 orang dengan perbandingan 5/4, itu kita telah hitung laki-lakinya 20 orang dan perempuannya 16 orang. Jadi bukan 5 orang saja laki-lakinya. Demikian untuk soal nomor 4. Di soal nomor 5 ini, kalian diminta untuk membantu menentukan manakah di antara keempat campuran itu yang memiliki rasa jeruk paling kuat gitu ya. Jadi campuran A terdiri dari 2 gelas jeruk dan 3 air putih. Kemudian campuran B terdiri dari 5 gelas perasan jeruk dan 9 gelas air putih. Campuran C 1 gelas perasan jeruk dan 2 gelas air putih. Sedangkan campuran D terdiri dari 3 gelas perasan jeruk dan 5 gelas air putih. Kalau saya ilustrasikan, untuk menentukan campuran manakah yang memiliki rasa jeruk paling kuat, itu tentu saja kita perlu memikirkan banyaknya jeruk dan banyaknya air putih dalam campuran tersebut. Di campuran A, ya, kalau saya hitung persentasenya 2 gelas jeruk, kemudian ditambah 3 gelas air putih, maka kalian tahu bahwa jumlahnya di sana sekarang ada 5 gelas kan. Untuk persentase kadar sirup dalam minuman A, itu kita bisa hitung sebagai kadar A itu adalah 2 jeruk gitu ya, 2 gelas jeruk dari keseluruhan di campuran A itu adalah 5 gelas. Saya kalikan 100%. Itu adalah, jadi ini saya bisa bagi 5 dapat 1, saya bagi 5, 100 bagi 5 itu 20. Maka 40% persentase kadar air jeruk di campuran A. Kemudian untuk minuman campuran B itu adalah 5 gelas perasan jeruk dan 9 gelas air putih. Seluruhnya ada 5 tambah 9 itu adalah 14 gelas. Dan untuk persentase kadar jeruk di B itu bisa kita hitung sebagai 5 gelas itu ya, banding 14 keseluruhannya kali 100%. Ya, itu saya bisa bagi 2, ini dapat 7. Saya bagi 2, ini dapat 50. Jadi jawabannya itu adalah 250/7%. Atau itu adalah 35-an ya, 35,7%. Ya. Jadi minuman di campuran B ini lebih rendah daripada campuran A. Kita akan sekarang periksa untuk kadar campuran C ya. Di campuran C ini itu terdiri dari 1 gelas perasan air jeruk dan 2 gelas air putih. Seluruhnya ada 3 gelas. Dengan cara yang sama, kita hitung kadar C-nya itu adalah 1/3 ya, keseluruhan campuran itu kali 100%. Ya, tidak ada yang bisa saya sederhanakan hitung-hitungan ini, itu 100 dibagi 3%. Itu adalah 33,3%. Jadi campuran C lebih rendah lagi ya dibandingkan dengan campuran A maupun campuran B.
Sekarang kita terakhir periksa campuran D. Campuran D itu yang terdiri dari 3 gelas perasan jeruk dan 5 gelas air putih. Untuk kadar ya, jadi kadar di D, persentase kadar minuman jeruk di D itu adalah 3 per 3 tambah 5 itu 8 ya, kali 100%. Saya bisa bagi 4, paling cepat itu 2 bagi 4, ini 25. Itu adalah 3 kali 25, 75%. Per, bawahnya 2 ya, 75 per 2%. Atau tepatnya itu adalah 37,5%. Jadi, manakah di antara ini yang memiliki rasa jeruknya paling kuat? Kita bisa cek mana yang persentase kadar jeruknya paling tinggi ya, sehingga menghasilkan rasa yang paling kuat. Campuran A 40%, campuran B 35,7%, campuran C 33,3%, dan campuran D 37,5%. Maka yang paling besar adalah campuran A. Semoga dimengerti. Demikian untuk soal nomor 5. Kita akan lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini, terdapat pernyataan bahwa Anton mengatakan bahwa perbandingan diameter ramin terhadap diameter ulin adalah 1:6. Apakah pernyataan Anton benar? Untuk memeriksanya, kalian perlu memeriksa berapakah diameter ramin dan kita akan bandingkan berapa diameter ulin. Apakah benar nanti perbandingannya adalah 1:6? Untuk ramin sendiri itu ada di tabel ini ya, di baris paling bawah, itu diameternya adalah 20 cm. Ya. Jadi saya buatkan ramin berbanding ulin. Raminnya itu diameternya 20 cm. Kemudian untuk ulinnya, ini ulin ya. Ini ramin tadi. Ulinnya itu diameternya adalah 120 cm. Seperti yang saya sampaikan tadi, satuannya harus sama ya, karena ini sudah sama-sama dalam cm. Kita bisa perhatikan bilangannya saja ya. Jadi perbandingannya itu adalah 20 berbanding 120. Dapatkah kalian menyederhanakannya? Kalau misalnya saya sama-sama bagi 10, ini adalah 2 berbanding 12 ya. Bayangkan saja ini nolnya sama-sama kita coret. Selanjutnya 2 berbanding 12. Bisa kita sederhanakan kembali dengan sama-sama dibagi 2 ya. Jadi ini dapat 1 dan ini dapat 12 bagi 2, itu adalah 6 ya. Maka perbandingan ramin dan ulin itu yang paling sederhana adalah 1 berbanding 6. Maka pernyataan yang disampaikan Anton adalah benar ya. Ini sama-sama 1 berbanding 6. Ya, cukup mudah untuk soal nomor 6. Kita akan ke soal nomor 7. Di soal selanjutnya, di nomor 7 ini ada 2 jenis susu kotak ya. 780 siswa memilih susu full cream dan hanya 220 siswa yang memilih high cal. Jadi high calcium, susu berkalsium tinggi. Maka pertanyaannya adalah berapakah rasio banyak siswa yang memilih full cream dibandingkan dengan siswa yang memilih susu berkalsium tinggi atau high cal. Kalau saya buat perbandingannya, sini saya tuliskan full cream ya,
itu berbanding dengan high kalsium, itu karena diketahui bahwa 780 siswa memilih susu full cream, kita bisa buat di sini sebagai 780 berbanding kemudian 220 siswa yang memilih susu high cal. Ya, maka kalian harus menyederhanakan perbandingan ini, 780 berbanding 220. Yang pertama, saya sama-sama bisa bagi 10 di kedua ruas, jadi hasilnya menjadi lebih sederhana, yaitu 78 berbanding 22. Ya, tapi ini belum selesai, karena ini genap dan ini juga genap, saya sama bisa bagi 2 keduanya, dapat 39 berbanding 11. Ya, karena ini sudah tidak bisa saya bagi lagi, maka 39 berbanding 11 adalah merupakan perbandingan yang paling sederhana untuk menyatakan jumlah siswa yang memilih susu full cream dibandingkan dengan jumlah siswa yang memilih susu high kalsium. Jadi jawabannya adalah 39 berbanding 11. Demikian untuk soal nomor 7. Kita lanjutkan sekarang di soal nomor 8. Di sini ada tabel kelas 7D di SMP Mandala mengumpulkan data berbagai jenis film yang disukai oleh siswa kelas 7 dan kelas 8. Ya, pertanyaannya adalah banyaknya siswa kelas 7, ya, jadi perhatikan banyaknya siswa kelas 7, yang kalian perlu perhatikan yang kelas 7 berapa gitu ya, yang memilih film drama, ya, dibandingkan dengan siswa kelas 8 yang memilih drama. Jadi di sini sama-sama yang perlu kalian perhatikan adalah untuk film drama, ya. Untuk kelas 7-nya sendiri berjumlah 105 orang, dan untuk kelas 8-nya ada 150 orang. Jadi kita bisa membuat perbandingan film drama kelas 7, jadi 7 drama itu berbanding dengan yang kelas 8 yang memilih film drama, itu adalah 105 berbanding 150. Ya, sudah satuannya sama. Sama-sama orang ya, sama-sama manusia yang dibandingkan. Kemudian kita akan sederhanakan ini. Jadi kalian bagi berapa? Karena ini 550, mungkin sama-sama bagi 5 ya. 105 kalau saya bagi 5 itu dapat 21. Ya, sedangkan 150 bagi 5 itu dapat 30. Ternyata masih bisa disederhanakan kembali ya. Jadi keduanya akan saya bagi 3. 21 bagi 3 itu adalah 7. Dan 30 dibagi 3 itu adalah 10. Dan ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka, perbandingan banyak siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 8 yang memilih film drama itu adalah 7 berbanding 10. Yang betul jawaban B. Demikian untuk soal nomor 8. Kita akan ke soal nomor 9 sekarang. Di soal nomor 9, jadi apakah kalian bisa menentukan pernyataan berikut ini sesuai dengan tabel yang dibuat oleh Iqbal dalam menghabiskan waktunya selama liburan. Jadi dikatakan bahwa rasio lama menonton TV terhadap lama mengerjakan PR atau soal latihan adalah 3 berbanding 1. Kita akan periksa ya. Pertama, kalian cari berapa lama menonton TV-nya. Ya, lama menonton TV-nya itu adalah ini ya. Itu adalah 6. Jadi 6 jam ya, lama sekali
menonton TV-nya. Menonton TV-nya itu adalah 6 jam. Sedangkan lama mengerjakan PR atau soal latihan itu hanya 2 jam. Jadi perbandingannya itu bisa kita hitung dengan 6 berbanding 2 ya. Tetapi kalian wajib menyederhanakannya, yaitu menjadi sama-sama dibagi 2 bisa ya. Jadi 6 bagi 2 adalah 3, berbanding 2 bagi 2, 1. Maka perbandingan atau rasio lama menonton TV terhadap lama mengerjakan PR atau soal latihan adalah 3 berbanding 1. Dan pernyataan tersebut adalah benar. Maka kita sekarang telah sampai di soal nomor 10 ya. Soal terakhir itu adalah ceritanya begini. Di perkemahan, Mario membuat 3 anyaman bambu dalam 2 jam. Dani membuat 3 anyaman bambu dalam 3 jam. Dan pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Dani untuk membuat 12 anyaman? Ya. Jadi untuk Mario itu 3 anyaman bambu, 3 anyaman dalam 2 jam. Sedangkan untuk Dani itu mampu membuat 3 anyaman dalam 3 jam. Bagaimana kalian menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan Dani untuk membuat 12 anyaman? Ya, karena yang menjadi pertanyaan adalah Dani, jadi kita perhatikan Dani saja ya. Dani membuat 3 anyaman dalam 3 jam. Jadi kalau kita membuat perbandingannya gitu ya, maka waktu yang dibutuhkan Dani untuk membuat 1 anyaman itu adalah 1 jam ya. Jadi sama-sama saya bagi 3. Sedangkan untuk membuat 12 anyaman, karena 1 anyaman 1 jam, maka 12 anyaman itu adalah 12 kali lipatnya berarti ya, yaitu menjadi 12 jam. Maka yang benar adalah jawaban D. Jadi demikian kita telah bahas seluruhnya kegiatan 5.1. Semoga kalian tetap semangat belajar. Sampai jumpa.